Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa pagi hari ini kita menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita. Kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur, penuh kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Gak ada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita naikkan pujian ini. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
hadirat-Mu yang kita rasakan Tuhan. Kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah ini kepada setiap kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biar apapun yang kami naikkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan membentangkan firman-Mu ini Tuhan, biar firman ini menjadi berkat bagi setiap kami, biar kami anak-anak-Mu menjadi pelaku dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setiap beribadah pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul Hidup yang Diubahkan. Hidup yang diubahkan. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan dan saudara bisa baca di rumah masing-masing. Lukas pasal 19, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa di sebuah kota yang bernama Yeriko, di mana Tuhan pada saat itu sedang lewat di kota Yeriko itu. Nah, ketika itu orang-orang sedang ramai memperbincangkan bahwa Yesus akan lewat di kota itu. Sakius rupanya mendengar kabar tentang Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bagaimana Yesus mengampuni orang-orang berdosa. Bagaimana Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya ketika Sakius mendengar berita bahwa Tuhan akan lewat di kotanya, segera ia berusaha untuk mengetahui, untuk melihat siapakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu? Nah saudara, dimulai dengan mendengar firman, mendengar perkataan tentang Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan berhenti untuk bersaksi tentang Tuhan. Jangan kita berhenti untuk memperkatakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Karena firman Tuhan itu seperti benih yang suatu saat akan tumbuh. Demikian juga ketika Sakius mendengar tentang Yesus, benih itu timbul dan tumbuh di dalam hatinya. Dia kepingin ketemu dengan Yesus, maka dia berusaha untuk turun ke jalan untuk melihat Yesus. Nah saudara, dikatakan bahwa Sakius ini adalah kepala pemungut cukai di kota itu. Dan dia adalah seorang yang kaya. Dia mau turun ke jalan. Dia mau melihat siapa Yesus. Tetapi sayang, dia tidak bisa melihat Yesus karena orang banyak. Karena badannya pendek. Dia tidak bisa melihat karena orang banyak itu menghalang-halangi pandangannya untuk melihat Yesus. Tentu selain 12 muridnya, atau mungkin selain 70 murid yang ikut, banyak orang-orang yang bergelombol di sebelah kanan kiri, depan bahkan di belakang Yesus, mengitari Yesus, sehingga Sakius tidak bisa melihat dengan jelas bahwa siapa Yesus itu, bagaimana Yesus itu, bagaimana rupanya. Maka Sakius dia tidak putus asa, dia berlari ke depan dan naik ke sebuah pohon yang disebut pohon ara. Nah di sana dia menunggu dengan sabar sampai Yesus lewat di sana. Dan benar Yesus lewat dan dia melihat Yesus sedang berjalan di antara orang banyak itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yesus berhenti tepat di bawah pohon ara itu, di mana Sakius sedang berada di atasnya.
dan dia melihat ke atas. Dia berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Sakius mendengar Yesus berkata demikian, segera, dikatakan segera, tidak menunggu waktu lagi, tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Dia segera turun dan dengan hati yang bersukacita dia menerima Yesus untuk menumpang di rumahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana Sakius ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Ya, ketika Sakius ini menerima Tuhan Yesus ke dalam rumahnya, ya, tiba-tiba dia berdiri, dia berkata di hadapan orang banyak mungkin, ya, di hadapan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, "Tuhan, setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Jika aku sudah memeras seseorang, jika ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Ada perubahan yang besar ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama adalah ada sukacita yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Sakius ini memang kaya. Dia seorang yang punya kedudukan yang tinggi pada saat itu. Tetapi hatinya, dia memerlukan seseorang yang membuat hatinya itu ada sukacita yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia itu. Itulah sebabnya Sakius sangat bersukacita, melebihi segalanya. Hidupnya diubahkan. Dan Tuhan berkata, "Aku datang ke dunia ini bukan mencari yang lainnya, tetapi mencari orang-orang berdosa, orang-orang yang perlu diselamatkan." Karena orang-orang Farisi melihat guru datang dan menumpang di rumah orang berdosa. Itu yang Tuhan cari. Dosa itu diampuni kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Dan ada sukacita yang besar. Sekarang hidupnya tidak bergantung lagi kepada kekayaannya. Dia hatinya diubahkan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau dulu mungkin dia kikir, dia uangnya itu disembunyikan mungkin, ditabung mungkin untuk dirinya sendiri. Sekarang karena hatinya yang penuh dengan belas kasihan itu, dia berikan setengahnya untuk orang-orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperas, dia kembalikan. Ada suatu perubahan yang luar biasa, dikembalikan 4 kali lipat. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa Sakius ini tidak akan lagi memeras orang. Sebab apa, saudara? Sebab saya punya keyakinan, dia juga punya perhitungan. Kalau dia peras lagi, dia harus kembalikan 4 kali ganda. Tentu dia akan tekor terus, akan menjadi miskin. Tapi tidak demikian, saudara. Dia akan berikan kepada siapa yang sudah pernah dia peras 4 kali lipat. Dan sejak saat itu hidupnya berubah. Ya, hidupnya diberikan kepada Tuhan. Hidupnya tidak lagi memeras dan memperdaya orang, tetapi hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang Sakius. Bagaimana dia menerima perubahan dalam hidupnya. Bagaimana dia diselamatkan. Dia mengalami keselamatan yang kekal itu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah belajar punya hati yang rendah. Belajar rendah hati. Kemudian yang kedua adalah mari kita belajar untuk bersabar. Belajar untuk bersabar. Dan yang ketiga adalah belajar untuk fokus kepada tujuan yang benar. Ada 3 hal ini yang kita akan pelajari pagi hari ini. Belajar rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sakius punya hati yang rendah. Meskipun dia kaya, dia punya kedudukan yang tinggi, dia tidak malu untuk turun ke jalan,
membaur dengan mereka untuk melihat siapa Yesus itu. Karena hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang luar biasa. Hari ini adalah kesempatan aku untuk bisa melihat dengan Yesus, untuk ketemu dengan Tuhan itu. Itulah sebabnya dia turun ke jalan. Yang kedua, saudara, ketika orang banyak itu menghalangi dia gagal saat itu. Dia tidak putus asa, dia tidak pulang kembali ke rumahnya. Dia terus berlari di depan, dia berusaha, dia naik ke atas pohon ara, dan dia menantikan di sana saat Yesus lewat. Saudara-saudara, orang yang punya hati yang rendah, dia akan dapat mencapai tujuannya. Saudara, harga dirinya diletakkan dan tidak dipakai lagi. Keakuannya diletakkan, tidak dipakai lagi. Hatinya penuh dengan kerinduan, yaitu ketemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, Raja Daud berkata dalam Mazmurnya, siapakah aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Sehingga aku menjadi biji matamu. Saudara-saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan melihat hidupnya ini bukan apa-apa lagi. Tuhanlah yang terbesar. Zakheus punya hati yang rendah. Itulah sebabnya dia bertemu dengan Tuhan. Dia kesampingkan keakuannya, gengsinya, kekayaannya, kedudukannya. Dia serahkan semuanya. Dia lepaskan semuanya. Dan dia menuju kepada Tuhan. Hatinya diberikan untuk Tuhan. Dia lepaskan segalanya untuk ketemu dengan Tuhan. Ya, dia tidak malu. Dia untuk berlari dan memanjat pohon itu. Saudara-saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Allah itu membimbing dan mengajar kepada siapa yang rendah hati. Sebab itu saudara, miliki hati yang rendah. Tinggalkan keakuan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Di hadapan Tuhan kita bukan apa-apa. Milik kita bukan karena kita hebat, itu karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kita memiliki segalanya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan berkat, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkannya. Memang iblis itu bisa memberikan berkat dalam sekejap, tetapi iblis menuntut dengan luar biasa. Berkat yang datangnya dari dunia ini tidak akan membawa kepada kehidupan yang ada damai sejahtera. Akan ada duka cita, ada sesuatu yang kurang. Itulah sebabnya Tuhan berkata, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia jika jiwamu binasa? Sesungguhnya harta yang luar biasa itu adalah damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kita. Sedangkan harta yang lain yang Tuhan izinkan untuk kita miliki, itu adalah titipan. Jangan bergantung kepada kekayaan, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, pertama Tuhan akan membimbing. Yang kedua, Tuhan akan mengajar. Membimbing artinya mengarahkan hidup kita, membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kita kepada kebenaran sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Membawa jalan yang menuju kepada kebenaran, yaitu hidup yang kekal. Dan Tuhan mengajar kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dapat menerima pengajaran. Orang yang sombong kadang-kadang menolak pengajaran itu. Mari kita jadi orang yang rendah hati, yang mau diajar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kadang-kadang itu mungkin tidak cocok dengan hati kita, tetapi kita mau belajar untuk menerimanya. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah makanan yang menyehatkan bagi roh kita. Nah saudara, orang yang rendah hati itu akan dikasihi oleh Tuhan. Ya,
Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, dikatakan, demikianlah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi jelas saudara, orang yang rendah hati itu dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan tidak senang dengan orang yang congkak, orang yang sombong. Saudara-saudara, itulah keuntungan kalau kita punya hati yang rendah. Memang saudara, kita harus belajar punya hati yang rendah. Kita belajar untuk meninggalkan keakuan kita. Kalau dulu kita cepat marah, cepat naik darah, tidak terima, sukar untuk mengampuni, ingin saja menuntut balas. Tetapi mari kita belajar, Tuhan, tolong kami mau punya hati yang rendah seperti hati Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau kita mau belajar rendah hati, kita mesti belajar sama Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Allah. Tuhan, Dia Allah yang turun ke dunia menjadi hamba untuk melayani kita. Dia tinggalkan kemuliaannya supaya hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Ku ini Tuhan Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, kita harus belajar dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, belajarlah daripadaku. Pikulah kuk yang kupasang. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, kuk itu adalah untuk mematikan kedagingan kita. Ketika kita mungkin mendengar berita-berita yang tidak mengenakkan telinga kita, mari kita mau belajar kuk, memikul kuk Tuhan. Tidak boleh marah aku, biarkan, biar tidak apa-apa. Mereka ngomong aja apa saja tentang aku, biar, yang penting aku bersih di hadapan Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Dia mau mengampuni orang, ampuni mereka Tuhan, berkati mereka. Saudara sering dikasih Tuhan, belajar kepada Tuhan Yesus. Jangan belajar kepada siapapun. Hamba Tuhan pun manusia yang penuh dengan kelemahan. Nah saudara, hal yang kedua, supaya hidup kita diubahkan adalah bersabar, belajar bersabar, dan meneguhkan hati. Sabar dan meneguhkan hati. Ya. Nah saudara, Sakius, meskipun orang banyak menghalanginya untuk bisa bertemu dengan Tuhan, ya, sehingga tidak bisa melihat Tuhan, Sakius tidak marah. Ya. Dia tidak putus asa, apalagi pulang ke rumah. Ngambul istilahnya. Tidak. Dia sabar. Ya, dia tenangkan hatinya. Hari ini aku harus ketemu dengan Tuhan. Ini kesempatan bagiku. Mungkin Sakius berpikir demikian. Maka dia mencari akal. Dia berusaha berlari. Mungkin ngos-ngosan ya. Karena orang kaya biasanya tidak pernah berlari-lari seperti itu. Dia harus cepat berlari mendahului rombongan itu. Dan dia harus naik ke atas pohon ara. Dia memanjat. Dan ini juga butuh usaha yang luar biasa. Saudara-saudara, sabar. Ya, sabar ini adalah merupakan salah satu buah roh. Ya, itu ada dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Orang yang sabar itu saudara, itu adalah melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar itu saudara, pertama dia bisa menguasai hatinya. Ya, sabar, sabar. Tidak boleh cepat marah. Ya, saudara, orang yang bisa menguasai hidupnya, dirinya, dikatakan mereka seorang pahlawan. Ya, saudara, seorang pahlawan dikatakan adalah mereka yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan hidupnya sendiri. Saudara, tidak gampang
Kita belajar dari Tuhan untuk menjadi orang yang sabar. Roh Kudus, karena ini salah satu buah dari Roh Kudus, akan memberikan kekuatan kepada setiap anaknya untuk belajar sabar, menghadapi kesulitan apapun, menghadapi apapun, masalah apapun, tetap sabar. Saudara, orang yang lemah lembut dan sabar, jiwanya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah saudara, hal yang ketiga yang terakhir adalah fokus pada tujuan. Nah seringkali kita ingin berubah. Seringkali kita ingin melakukan sesuatu perubahan. Kita ingin maju. Kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Kita ingin sukses. Tetapi seringkali kita tidak bisa fokus dengan tujuan kita. Memang banyak godaan. Banyak hal yang membuat orang menoleh. Seperti istri Lot. Malaikat Tuhan berpesan, lari, jangan berhenti dimanapun, dan jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot, dia tidak tahan. Mungkin dia teringat kepada rumahnya, hartanya, atau dia ingin tahu apa yang terjadi. Ketika Lot dan kedua orang anaknya berlari, istri Lot dia berhenti dan menoleh ke belakang. Dan dia mati menjadi tiang garam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fokus, arahkan pandangan kita, ya. Meskipun ada halangan, orang banyak tidak membuat Sakius untuk berhenti mencari Tuhan. Tidak membuat ia kehilangan tujuannya. Dia terus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Nah saudara, berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara itu. Dia berani melepaskan dan membuang harga dirinya sebagai orang kaya, sebagai kepala pemungut cukai, demi sesuatu yang lebih berharga, demi untuk melihat Yesus. Saudara-saudara, apa yang dialami Sakius ketika Sakius mau melakukan segalanya untuk Tuhan, dia belajar untuk rendah hati, belajar untuk bersabar, dan belajar untuk fokus kepada tujuan. Dia lepaskan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Saudara-saudara, kita menginginkan perubahan dalam hidup ini. Ada 3 hal yang saya bagikan pagi hari ini. Yaitu yang pertama, belajar untuk kita rendah hati. Yang kedua, belajar untuk bersabar. Dan yang ketiga, belajar untuk fokus kepada tujuan. Apapun iming-imingnya, dunia memberikan iming-iming apapun, sekali aja loh, jangan saudara, jangan sampai seperti istri Lot, kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu keselamatan yang dari Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar satu hal Tuhan tentang Sakius, seorang yang kaya dan kepala pemungut cukai. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan di hatinya dan hidupnya. Tuhan, kami juga ingin berubah. Tuhan, kami ingin belajar sabar. Kami ingin belajar Tuhan untuk fokus kepada tujuan. Dan kami mau belajar seperti Sakius ya Tuhan, untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
terima kasih Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.